Untuk membuka acara ini, mari kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada Bapak Amin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terima kasih untuk Mbak Reni selaku MC pada siang hari ini. Baik teman-teman semuanya, hari ini tentunya mohon maaf saya minta waktu dari teman-teman semuanya karena ada budaya positif yang harus disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kebetulan memang kita sudah pernah ya budaya positif yang waktu Pak Kadeli sama Ibu wafat. Dan untuk Bu Ois itu kan karena waktunya tidak ada maka ke sekolah yang lain. Teman-teman semuanya, pada pagi hari ini nanti kita akan bentuknya seperti biasa, kita bentuknya hanya diskusi, sharing dan berbagi satu sama lainnya terkait dengan budaya positif yang mudah-mudahan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Karena terus terang, ketika mengikuti CGP ini banyak manfaatnya, banyak manfaat sekali, banyak ilmu, terutama yang update-update yang terbaru itu luar biasa, banyak sekali. Sehingga manfaatnya, harapannya saya bisa menurunkan kepada Bapak dan Ibu semua, dan nanti Ibu dan Bapak bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Baik, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Pada bagian ini sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan, masih ingat dengan lagu yang ini? Masih ingat? Oh masih ingat. Baik, kalau masih ingat, kita berdiri saja dulu ya. Kita nyanyi-nyanyi. Dianggap kita lagi mengikuti kegiatan luar biasa ini. Maka, yuk kita berdiri semua. Keluarkan suaranya ya, di ekspresinya dilepas gitu ya, jangan malu-malu. Kapan lagi gitu ya? Biasanya kanan, sekarang dulu. Yuk. Baik, sebentar masih berdiri. Satu kali lagi ekspresinya dilepas, gitu ya. Ini bagus nih, kayaknya hafal Mbak Anggi nih. Ini di kelasnya sudah pernah dicoba belum? Belum. Di rumah dicoba. Oke, di rumah yang dicoba. Oke, kita coba sekali lagi ya.
Ya, bismillah. Di ekspresinya lepas. Yuk. Luar biasa. Terima kasih. Boleh duduk semuanya. Oke, luar biasa. Baik, ternyata capek. Baik, teman-teman semuanya. Tadi sudah hiburan. Dalam hiburan itu banyak yang kita ambil ya. Banyak pelajaran bagaimana merapikan anak dan lain-lainnya. Selanjutnya teman-teman semuanya, siapkan. Ini sudah siap ya. Ini sudah siap, dinyalakan semua. Nanti kita akan diskusi seperti biasa. Pertanyaan pertama dari sebelah sini dulu, dinyalain, silakan dipencet, dinyalain. Dari Mbak Mega. Mbak Mega, pertanyaan yang pertama, Mbak Mega. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Setuju, oke. Lanjut. Setuju, Pak. Setuju, oke. Lanjut. Setuju, Pak. Oh, setuju. Ini sudah nggak usah jawab pertanyaan. Oke, 3 setuju. Nyala nggak? Nyala kok ini yang belum nyala? Ya maaf ya. Ya. Setuju, Pak. Setuju. Satu lagi. Mana? Tergantung jenis hukumannya. Ya. Yang disiplin ada yang hukuman malah bukan menjadi disiplin ada Pak. Ya. Tapi malah lebih apa sih anak jadi malah jadi itu kan ada Pak di situ, Pak. Oh, malam jadi. Oke. Baik, sudah sampai situ. Sip. Baik, itu sudah dulu. Nanti kita melanjut seperti apa nantinya akan terlihat ya. Oke, yang kedua lanjutkan di Mbak Nur. Mbak Nur, pemberian hukuman dan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju. Oke. Setuju, Pak. Setuju. Oke. Setuju. Setuju. Oke, cukup seperti itu. Yang terakhir, lanjutkan dari Mbak Ustaz. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jalan nggak? Ya. Setuju, Pak. Setuju. Ya, silakan Bu Haji.
si belajar anak. Ya, setuju Pak. Setuju? Oke, silakan Mbak Deva. Setuju. Setuju. Mbak ini terakhir, setuju tidak? Setuju. Setuju. Baik, nanti akan dibahas. Jawabannya benar atau salah. Jadi ya, ingat-ingat ya. Oke. Pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu satu. Yang keduanya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini yang biasa sering Bapak dan Ibu lakukan kan? Itu salah satunya. Dulu juga sama, saya juga melakukan yang sama. Jadi ya, tapi nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini budaya positif itu yang pertama, ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang keduanya itu teori motivasi hukum dan penghargaan secara institusi. Yang ketiganya, ini yang Bapak dan Ibu kemarin bikin, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusinya. Oke, kita lanjut ya. Pada bagian pertama, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sekarang Bapak dan Ibu pegang tangannya, berpasangan, pegang tangannya, satu saja, pegang tangannya, yang B itu temannya. So, sekarang gantian, enggak, begini, temannya, tugas pertama apakah Anda membuka kepelan tangan, mengapa? Coba, temannya bagian buka. Sekarang kamu, Bapak dan Ibu, naruh barang di sini, pertahankan kira-kira jangan bisa dibuka. So, nah, temennya yang buka, ini kemana arahnya ini? Satu ini sama Mbak Zia, Mbak Nurul. Nah, sini aku dua-dua. Nih, Mbak Mega, tangannya di kepala. Mbak Anggi buka sekuat tenaga. Mbak Mega mempertahankan jangan sampai kebuka. Siap? Ya, itu kan tiga. Apanya? Bukanya? Ya kan satu lagi aja. Mungkinnya siap, itu kan tiga selesai ya. Belum, jangan dibuka dulu. Siap, pertahankan, jangan sampai lepas. 3, 2, 1, mulai. 3, 2, 1. Oke, ada yang bisa buka? Sekarang ganti tangannya. Gantian. Ya, Bani yang mempertahankan. Siap? Siap? Jangan dilitikin. Ya, mulai. 3, 2, 1, selesai. Baik. Sudah, Bapak dan Ibu? Ya, bebas. Ada yang terbuka cuma satu berarti. Mbak Mega saja sama Mbak Anggi, yang lainnya tidak ada yang bisa terbuka. Oke, baik. Pertama, apakah Anda atau temannya membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ya, paham? Paham? Tadi pada buka enggak? Ya, oke. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan? Nah, yang terakhir, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Diri sendiri. Yakin? Diri sendiri. Yang membuka, yang mempertahankan, kira-kira tetap menutup atau membuka siapa? Diri sendiri. Benar. Ya, diri sendiri. Ada nggak orang lain? Orang lain buka boleh nggak? Orang lain buka nggak? Boleh nggak? Ya. Oke, bagus. Ini nanti masuk ke diri kita nanti lainnya. Ya. Paham dulu sampai sini. Ya, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, kita merefleksikan diri. Ini menurut pendapat Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, mengkonsepsikan kontrol itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak dan Ibu, yang mengontrol murid itu ilusi. Jadi Bapak dan Ibu itu bisa menjadi sebuah kontrol. Nih, Ibu mengontrol muridnya, bisa mengontrol muridnya dengan cara apa?
Bagaimana Bapak dan Ibu mengontrol mulutnya? Sejauh ini Bapak dan Ibu mengontrol mulutnya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk mengontrol mulutnya? Gimana? Melihat. Terus apa lagi? Memperhatikan. Apa lagi? Selama aktivitas pasti dilihat dan diperhatikan. Yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Benar nggak Bapak dan Ibu? Yang hal positif dan efektif itu benar nggak? Betul nggak Bapak dan Ibu? Oke. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu kenapa melakukan itu? Berarti kan si anak akan merasa bersalah nantinya. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar tidak sejauh ini? Rata-rata orang dewasa kan begitu. Bapak dan Ibu, orang dewasa, guru, ada kontrol seperti itu. Nah ini Bapak dan Ibu, ini hanya sebagai teori kontrol yang mengatakan bahwa ilusi-ilusi ini yang biasa dilakukan di sekolah kita, gitu ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu disiplin menurut Bapak dan Ibu apa? Kalau saya harus disiplin. Disiplin itu apa Bapak dan Ibu? Disiplin apa? Bebas. Gak mesti harus dari sini, cuma makna yang dari buku, teori yang dari buku. Sekarang yang pemahaman ibu dan ibu-ibu semuanya, disiplin itu apa? Taat terhadap aturan, terus ada mengatur diri, ada lagi bagus kan? Apa itu disiplin? Mengontrol diri sendiri. Oke. Selanjutnya, Ibu, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan itu namanya disiplin. Gitu ya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, dari kalimat kebajikan itu berarti hal yang apa? Hal yang baik. Sekarang nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu apa? Menyeluruh, oke? Lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang tinggi seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Hafal? Profil pelajar Pancasila? Oke, hafal itu. Pertanyaan ini nggak hafal. Baik Bapak dan Ibu, tadi pengertian tentang nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang saya akan bertanya ke Bapak dan Ibu. Coba sebutkan nilai-nilai kebajikan yang Bapak dan Ibu ketahui. Contohnya nilai positif kebajikan apa yang Bapak dan Ibu ketahui? Apa ya? Saling menghargai. Terus kalau menolong, terus hormat, terus tenggang rasa, terus apa? Jujur, terus sopan santun, ada lagi taat, bertanggung jawab. Itu nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang bagus untuk bisa diterapkan baik diri kita sendiri ataupun orang lain, terutama murid ya, karena mereka masa pertumbuhannya perlu diarahkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau kita tahunya nilai kebajikan itu kan yang bagian ini saja, profil pelajar Pancasila itu saja kan yang kita tahu. Oke. Sebelum ke sana, profil pelajar Pancasila ada 5 atau 4? Bagus, itu ada 6. Ya. Hafal ada 6. Mbak Reni pertama. Oke, good. 2. Kreatif, boleh loncat, gak apa-apa bagus.
sekarang lagi dibumikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, nah ini nilai-nilai kebajikan selain profil pelajar Pancasila, ada juga ini namanya Ibu Primary Years Program. Ini toleransi, rasa hormat, nah, sifat-sifat kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini bagian yang kedua. Ada juga 9 pilar karakter. Nah ini, jadi bukan hanya pelajar Pancasila saja, tetapi ada 6. Ini baru 1, 2, 3. Selanjutnya, ini ada yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah ini. Kemudian ada yang kelima, the 7 essential virtual. Nah ini. Dan yang terakhir yaitu the virtual project nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika dalam membuat keyakinan kelas, maka jangan lupa harus ada nilai kebajikannya. Jadi bukan hanya aturan nanti seperti ini, bukan, tapi apa yang terkandung nilai kebajikannya, nilai yang positifnya apa, gitu ya. Ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Itu ada 6 ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini nilai standar pendidikan nasional. Kita sudah ketahui bersama yang seperti ini. Adalah dibaca di buku, kemudian juga barangkali Bapak dan Ibu pernah tahu. Nah ini nilai-nilai kebajikannya. Apa saja sih nilai kebajikannya? Yang ini Ibu dan Bapak. Apa itu pertama? Berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Nah ini sepanjang hayat. Nah ini adalah standar pendidikan nasional. Kalau yang tadi yang 6 itu nilai kebajikan secara pembagian masing-masingnya. Kalau ini standar nasionalnya. Selanjutnya Ibu dan Bapak. Sekarang saya tanya ke Ibu dan Bapak, kebaca enggak? Enggak, saya baca. Ini yang belum kebaca, Mbak Siska enggak kebaca. Terus enggak kebaca juga. Masya Allah, Umi ngomong, oh iya dan jauh. Saya bacain ya Bapak dan Ibu. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, ceritanya hadir di suatu pelatihan. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Gitu ya. Pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda atau kepala sekolah, gitu ya, dan mendapatkan surat teguran? Ini satu. Kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Jadi ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, biar nanti disebut kepala sekolah berprestasi gitu ya, aktif gitu dan lain-lain. Atau kalau guru biar disebut guru yang aktif dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga, Anda ingin menjadi pengajar sepanjang hayat. Apa sih pengajar? Iya. Oke, bagus. Menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Dari ketiga ini, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu lebih condongnya kemana? Yang keberapa? Yang ketiga. Baik. Yang ketiga, minta alasannya sekarang. Mbak Mega, apa alasannya Mbak Mega? Alasannya karena saya sebagai pendidik itu bukan ingin dipuji atau ditegur oleh kepala sekolah, tapi punya rasa tanggung jawab sendiri, Pak. Karena kalau misalnya orang mau belajar itu pasti bakal mempunyai ilmu yang lebih gitu. Terus orang yang mau diajar harus belajar dulu, gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mega. Sebelah sini Mbak Nurul yang sini. Silakan Mbak Nurul. Apa Mbak Nurul pilih yang mana? Pilih saya satu takut enggak dihukum, yang kedua dia tidak dapat ujian, yang ketiga, nah ini. Kira-kira milih yang 1, 2, atau 3? 1 tuh. Kalau awal pasti yang 1 dulu ya Pak. Oh iya. Terpaksa gitu kan. Iya. Disuruh sama kepala sekolah
Iya, curhat. Tapi tapi karena terpaksa itu jadinya termotivasi juga Iya. buat saya pribadi untuk belajar lebih baik lagi. Maksudnya pengalaman yang didapat pada saat pelatihan itu kan Mhm. buat diri sendiri. Iya. Gitu. Jadi awalnya dipaksa dulu, Iya. tapi terbiasa jadinya semakin pelatihan. Oke, sip. Terima kasih. Satu lagi yang sebelah sini, Mbak Deva. Pilih yang mana Mbak Deva? Mbak Deva kan sekarang lagi ini nih, lagi kegiatan PPP kan. Nah, gimana? Pilih yang mana? Ya awalnya sih yang kedua ya Pak. Iya. Pengen yang tadi saya nonton PPG, tapi Iya. ternyata kesini pas sudah jadi mahasiswanya ternyata emang perlu juga gitu pas sebagai bekal. Iya. Jadi dulu profesional. Iya. Terus nanti juga bisa jadi teladan bagi anak-anaknya. Oh ternyata tuh ya ini bagus gitu. Iya. Oke, sip. Terima kasih. Luar biasa sih tepuk tangan dong untuk ketiga-tiganya. Baik Bapak dan Ibu, hampir kayaknya sih bermacam-macam. Sekarang saya langsung tanya jawab. Gak usah alasan 1, 2, atau 3. Bang 1, 2, atau 3? 3. Bu Desi 1, 2, atau 3? 1. Oke. Mbak Jia 1. Ya, oke. Bu Sylvie 3. Bu Siska 3. Bu Tia 3. Mbak Nuska, Bu Nuska 3. Bu Haji 3. Ya borong Mbak Reni 3. Oke, baik. Semuanya tidak ada yang salah. Anak-anak itu dikembalikan kepada Bapak dan Ibu semua memandangnya dari segi apa, gitu ya. Cuma secara idealnya itu adalah apapun yang kita lakukan adalah karena tanggung jawab kita sendiri, muncul dari diri sendiri, gitu ya. Ada pelatihan kerja, kalau ada pelatihan bisa Bapak dan Ibu ikut, Bu Sylvie ikut kegiatan pelatihan sendiri, gitu ya. Tiba-tiba lagi ngapain Bu Sylvie ikut pelatihan, hebat ya. Tiba-tiba ikut pelatihan, Mbak Deva sambil proses, gitu ya. Jadi kan tahu, oh ternyata harus begini, gitu ya. Tinggal yang lainnya nih, yang sudah lulus PPP bukan berarti sudah selesai segala-galanya ya, masih lanjut ya. Buat Mbak Anggi yang mau PPP mudah-mudahan kasih lulusan, gitu ya, biar nanti nambah pengetahuannya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini teori motivasi. Nah, ini sudah mulai masuk nih pertanyaan-pertanyaan yang pertama tuh, kita sudah mulai masuk. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lihat kembali dulu ya. Ini motivasi. Yang pertama itu ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Nah ini penting buat Bapak dan Ibu untuk yang tadi menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira nanti yang mana? Baik, Ibu-ibu semuanya, teori motivasi itu ada 3. Yang pertama eksternal, kedua eksternal, yang ketiganya motivasi internal. Eksternalnya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Tadi yang ini nomor berapa? Dan yang ketiga nomor berapa? Nomor 1 kan, biar tidak dimarahi kepala sekolah. Yang penting mengikut baik ya. Ini karena motivasinya adalah motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam, dari luar eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain tadi, berarti pilihannya berapa? Yang kedua, pengen penghargaan, ini yang kedua. Dan ini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi pilih nomor 3 karena ingin menghargai diri sendiri, karena dorongan diri sendiri. Jadi ibu-ibu semuanya ke depan harapannya ketika mengikuti kegiatan apapun, dorongannya adalah dari diri sendiri. Saat ini, ayo ibu-ibu kumpul untuk kegiatan disiplinasi budaya positif. Karena saya kepala sekolah, jadi pada mau semua. Tapi ke depan barangkali kalau guru yang mengadakan, atau nanti tahun depan akan berikutnya ada lagi. Ayo mulai dari diri sendiri, gitu ya ibu-ibu semuanya. Oke, sebelum lanjut melangkah lebih jauh, masih ingat tadi ada berapa motivasi? 3. 1 eksternal dan 2. Yang ketiganya, kalau eksternalnya 1 menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan, dan yang ketiga yang internalnya menghargai diri sendiri.
tiga. Jadi ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau dari luar barangkali anak-anak kita ya ibu dan bapak sendiri bikin aturan-aturan. Tapi yang terpenting adalah memunculkan motivasi dari diri sendiri, itu yang paling pentingnya. Jadi ya ibu dan bapak kita lanjut. Sebagai seorang guru, saat ibu hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan ibu semuanya? Jelas baca? Oke, diulang. Ibu nih sekarang jadi guru, hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasinya apa? Datang ke kelas tuh, tepat waktu motivasinya apa? Jadi ya, oke, kita diskusi tadi. Tadi sampai ya, mangga Bu Haji, silakan. Dia sudah hadir Pak. Ya. Jadi membiasakan anak-anak itu tidak telat gitu Pak. Nah biar kita mencontohkan anak-anak juga mengikuti. Jadi pas waktunya sudah ada hadir di tempatnya. Oke, bagus. Terima kasih Bu Haji. Selanjutnya sebelah sininya Mbak Jia. Gimana Mbak Jia? Bisa nama ibadah. Kalau yang kesana juga. Ini Mbak Jia jadi guru. Ya. Mbak Jia hadir tepat waktu. Alasannya apa? Motivasinya apa? Karena pasti waktu kan sangat berharga. Iya. Dan terkadang kalau kita menyediakan waktu pun itu juga akan merugikan orang lain juga. Jadi motivasinya yang mungkin agar tidak merugikan orang lain dan bisa memotivasi orang lain juga. Oke, terima kasih. Sebelah sini Umi. Ya, silakan Umi. Umi hadir tepat waktu di kelas. Motivasi apa yang mendasarinya? Dan anak-anak lebih tertib, barangkali ada yang berkelahi, Ya. ada yang nangis. Oh iya, kelas satu mah. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong untuk ketiga-tiganya. Baik, pertanyaan yang kedua, ibu-ibu semuanya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang untuk tepat waktu mengajar murid-murid Anda? Gitu ya. Nah ini nih, di sekolah nggak ada aturan, nggak ada teguran dari kepala sekolah, terus nggak ada penghargaan dari kepala sekolah. Apakah ibu-ibu masih tetap untuk mengajar tepat waktu? Gitu ya. Ya, oke. Dari Banggi, silakan Banggi. Di sekolah Republik. Tetap Pak. Tetap, kenapa? Kewajiban Pak. Oh, kewajiban. Terus ada lagi? Ya, karena kewajiban kita mendidik anak-anak, Ya. walaupun tidak ada peraturan tertulis ya. Iya. Yang tetap harus dilakukan Pak. Oke. Saya sih. Iya sih, terima kasih. Selanjutnya, nanti dulu baru datang. Nanti mengumpulkan pikirannya dulu. Bu Silvi. Insya Allah tepat waktu Pak, karena tanggung jawab sebagai seorang guru, apalagi yang sudah dikasih mandat sebagai ASN ya, Ya. sudah ada tanggung jawabnya, yang katanya itu nanti dipertanyakan di akhirat nanti. Masya Allah, ya luar biasa. Aduh dalam akhirat. Ya, sebelah sini, Mbak Guska. Ya, silakan. Ya. Ya insya Allah tetap masuk seperti biasa ya, Iya. tepat waktu, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik, mengajar, mendidik anak-anak dan memberikan contoh untuk anak-anak untuk
paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Tadi kan ada 3 nih, ya. Tadi ada 3 motivasi yang mendasari saat ini, bercermin ke anak-anak aja. Nah itu ya pegang. Nah, ibu-ibu semuanya, saat ini kita akan melihat anak kita, murid-murid kita. Dari murid-murid ini, motivasi apa yang paling banyak dari anak-anak itu, apa yang paling banyak saat ini? Dari yang ketiga, karena hukuman, karena penghargaan, karena diri sendiri. Saat itu lebih banyaknya apa? Nomor berapa? Nomor 1. Ya, penghargaan sama diri sendiri, motivasinya. Saat ini yang paling banyak siswa. Lebih keteguran, ya karena dari luar keteguran. Iya, oke. Bagian banyaknya mana? Banyaknya, Bu Siti? Kalau di kelas saya, Ya, variatif. Contohnya dari diri. Oke, Mbak Nurul? Oh, penghargaan. Oke. Terus 1, oke. Bu Tia? 1, bagus kan? 2, wajib. Banyaknya di sini nomor 1. Ya, Bu 2, penghargaan. Oke, baik. Nanti akan didetail lagi. Kira-kira penghargaan yang ibu lakukan ini benar atau salah. Saya juga pas baru baca, juga baru belajar. Ternyata begini ya, gitu ya. Nanti terutama Bu Isma sudah lewat gitu ya. Mana yang harus tidak boleh dilakukan. Mungkin kalau kemarin kita hanya sekitar, tapi saat ini kita akan lebih fokus biar nanti kita bisa mengarahkan ke anak gitu ya. Jadi ibu-ibu semuanya mengikuti ini bukan hanya cuma menggugurkan kewajiban, tapi kira-kira ambil hikmah pelajarannya. Oke, kita lanjut. Nah, ibu-ibu semuanya, saya baca lagi, barangkali ada yang terlalu kecil ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Ada ya seperti itu ya. Kemudian pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, sudah kebayang permasalahannya? Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Oke, sebelah sini siapa yang mau? Mbak Mega, silakan. Tidak setuju, Pak. Kenapa? Karena seharusnya dari seorang guru itu mengkondisikan kelasnya ketika temannya sedang down, jatuh gitu. Memberitahukan tidak boleh seperti itu. Harusnya harusnya merangkul atau mengajak untuk belajar bareng gitu, Pak. Oke, siap. Bu Wis, dampingi saya aja menguatkan saya kalau saya tidak bisa menjawab ya, Bu Wis ya. Ya, silakan Mbak Nurul. Tidak setuju ya Pak. Iya, kenapa? Karena itu bisa ke psikis anaknya dan Ipanya itu. Jadi seharusnya Pak Senonya tidak membiarkan teman-teman yang menertawakan itu
Siap. Bu Tia. Ayo, konsentrasi Bu Tia. Karena di sini nanti harus berbicara semua, dibiasakan nantinya. Ya. Silakan Mbak Tia. Jangan kamu ini di rumah. Setuju gak dengan Pak Seno? Tidak setuju ya Pak, karena tindakan dari Pak Seno itu bisa menjatuhkan mental anak, terus juga membuat anak jadi minder, tidak percaya diri. Harusnya Pak Seno itu tidak membiarkan teman-temannya menertawakan Iva dengan dia mengkondisikan kelasnya, terus menyuruh teman-temannya itu minta maaf sama Iva. Oh iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk ketiga-tiganya. Baik, tadi kan kita sudah hukuman, konsekuensi. Itu lanjut. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva hukuman atau konsekuensi? Ya, kalau Bu Isma sudah, nanti Bu Is bagian penguatan saja. Ini anggap Bu Is sebagai pemantau kita gitu ya, pemantau kegiatan gitu ya. Ya, siapa yang mau coba? Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang mau coba? Bagi apa bagi yang dilakukan Pak Seno ini? Menurut saya itu sebuah hukuman Pak, Ya. karena berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kan apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Nah, kalau menurut saya itu termasuk hukuman. Terus, oke, bagus. Sip. Siapa lagi nih? Bu Haji, apa Bu Haji? Hukuman atau konsekuensi Bu Haji? Ya mungkin tindakannya Pak Seno ini termasuk hukuman ya Pak. Karena tadi Pak Seno kan bukannya menegur secara baik-baik atau untuk memperbaiki bagaimana kalau guru sedang memberikan materi gitu. Nah terus itu kan Pak Seno itu kan menyuruh Iva itu ke depan Pak. Iya, terus diberikan apa istilahnya pertanyaan-pertanyaan itu. Sedangkan itu anak-anak juga didiamkan. Yang lain pada istilahnya ketawa gitu. Jadi berarti itu termasuk hukuman mungkin Pak. Oke, ya. Terima kasih. Bu Is, silakan dikuatkan kira-kira maksudnya apa Bu Is? Maksud dari kasus ini sih kalau berdasarkan hasil analisis saya Pak itu hukuman. Iya. Karena itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Kasusnya itu kan yang digarisbawahinya itu adalah perilaku Pak Seno-nya. Iya. Itu bukan perilaku siapa Ivanya. Gitu. Oke. Siap, terima kasih Bu Is. Kita lihat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu biar paham antara bedanya hukuman, terus ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah ini, lihat Ibu dan Bapak, pengertiannya dulu yang ini. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu bedanya. Sampai sini sudah bisa membedakan? Sudah bisa membedakan, Ibu? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini ya bisa dilihat di sini. Nih, identitas gagal. Jadi kalau misalkan kita sekolah ini lebih condong ke hukuman, ibu-ibu lebih condong ke hukuman, maka lebih condong juga identitas kegagalan. Karena nanti bentuk motivasinya
informasi yang berasal dari eksternal di nomor 1 yang tadi, dan 2 adalah dari dalam. Nah ini. Kemudian kalau yang ini identitas sukses. Nah di sini bisa dilihat Ibu. Ini murid akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dia pasti akan menyembunyikan kesalahannya selalu. Kemudian kalau yang ini taat peraturan. Jadi konsekuensi karena mereka sudah membuat aturan bersama-sama, mereka akan sendirinya mentaati peraturannya. Jadi ya selain dari luar, dari dalam juga ada. Kemudian yang paling bagus ini, ketika dia melakukan kesalahan, dia akan memperbaiki kesalahannya sendiri dan tidak akan mengulanginya. Nah ini poin yang 2 ini, Ibu dan Bapak, yang kita sama-sama coba akan terapkan di STD Kandasan. Apa itu? Yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu kesepakatannya dulu, kesepakatan yang dibuat bersama. Kemudian ketika melakukan kesalahan maka direstitusinya. Oke, Ibu dan Bapak, tadi sudah sedikit membahas perbedaannya, ya? Ya, sudah dipegang aja Mbak Nurul. Ya, sekarang dijawab Mbak Nurul yang ini. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi menurut Bapak dan Ibu guru? Hukuman berarti tidak direncanakan ya Pak. Jadi pas anak nakal kita langsung ngasih hukuman. Kalau konsekuensi berarti kalau misalnya anak nakal berarti udah tahu nih konsekuensinya bakalan gimana, misalnya kena hukuman atau ditegur atau seperti itu. Dan kalau restitusi kalau misalnya udah dapat konsekuensi atau hukumannya, nanti baru restitusi memperbaiki kesalahan dari murid-muridnya itu seperti itu. Luar biasa. Kasih dong kami dong untuk dari ini 1 juga sudah banyak ya. Kemudian Mbak Reni, Mangga Bu Haji, Mbak Reni, apa Mbak Reni? Bedanya? Kalau hukuman tidak terencana, jadi spontan melakukan kesalahan, spontan dilakukan hukuman. Kalau konsekuensi yang sudah ada aturannya, jadi anak sudah tahu kalau misalkan melakukan kesalahan A, dia dapat konsekuensinya apa. Gitu. Kalau restitusi itu dia bisa melakukan kesalahan dan dia bisa memperbaiki kesalahannya, jadi dia bisa memperbaiki kesalahannya. Oke, sip, luar biasa. Ya, kasih tepuk tangan dulu kita semua. Ya, oke. Ini apa nih? Yang kelihatan, kepotong gara-gara nggak ada internet gitu ya. Oke, kita buka dulu sebentar ya. Oh, mau subsidi itu baik banget ya. Luar biasa ya, subsidi silang ya. Sebentar, ini saya buka yang PDF-nya aja ya. Apa ini hukuman? Oh, pertanyaan ini. Nah, kuis ini kuis. Nah, oh ini sudah. Baik, Bapak dan Ibu, sering kita lihat tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ini ya, bagian yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kedua, nanti kita lihat. Lari melihat lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Suruh melepas ini ya. Suruh melepas sepatu seharian karena tidak pakai sepatu hitam. Yakin sudah? Oke, kita cek ya benar atau enggak jawabnya. Kalau ini benar semua, berarti ibu-ibu sudah bisa membedakan
Jadi hukuman mulai dikurangi nantinya. Ya, oke kita lihat. Cek. Betul nomor 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4, 5, 6. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah hebat. Sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Ya, oke, klik. Ini, oh ya benar ya, memang terganggu jadinya jaringan. Oke, kita lihat lanjut yang ini aja ya. Oke, kita ada kasus nih, kita selesaikan bersama. Ibu jadi guru. Ibu Anas guru kelas 2 SD. Nah, kelas 2 siapa? Baik. Ya, Ibu Reni guru kelas 2 SD mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Gitu ya. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Reni sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Reni berpikir cepat dan mengandalkan stiker apa nih? Bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Reni akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Reni. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Reni selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Reni sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Sudah kebayang masalahnya? Oke, pertanyaan pertama. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Motivasi apa? 1, 2, atau 3? Kedua, penghargaan. Oke. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Tadi kan sakit tuh muridnya, digantinya Pak Heru. Pak Heru nggak tahu bahwa harus begitu, akhirnya kacau lagi kelasnya. Kira-kira ada nggak cara lain selain daripada memberikan bintang? Silakan. Oke, ada lagi? Ya. Oke, bagus. Ya, ada lagi? Enggak, kelas masing-masing lah ini. Dengan cara oke, good. Ada iya, oke, sip. Ada lagi? Dibuat kesepakatan. Oke, ada lagi? Pak Mega ada? Baik, ibu semuanya, ini kadang kita lakukan. Saya juga pernah lakukan ini. Saya bikin bintang sama persis. Saya bikin bintang. Kejadiannya sama seperti ini. Jadi memang motivasi yang nomor 2 ini tidak baik.
Yang baik itu motivasi apa? Yang ketiga, caranya bagaimana? Membuat keyakinan. Nanti muncullah konsekuensi dari keyakinan tersebut nantinya. Nah itu yang paling bagus itu. Jadi menghukum dan lain-lain untuk zaman yang sekarang beda dengan zaman kita dulu kecil. Itu bagus kalau hukuman. Tapi kalau zaman sekarang terlalu banyak gitu ya, sehingga itu dihilangkan. Jadi apa nih? Oke, lanjutkan. Nih, Ibu, ini penghargaan nih. Ini penghargaan yang biasa menurut kita bagus. Penghargaan yang kita berikan ke anak tuh, sebenarnya ibu memberikan penghargaan itu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya tidak baik. Anak itu dengan memberikan penghargaan mereka akan selalu berharap itu kurang bagus. Dia pasti akan menanti terus mengharap gitu ya. Ketika tidak, jadinya yang muncul apa? Ya itu tidak baik. Walaupun memang tujuan kita baik, tapi ada cara yang lebih baik kan gitu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jadi kalau kita nyari nggak punya, nah kalau misalkan kita tidak ada, maka tidak efektif. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan jadinya. Kenapa bisa merusak hubungan? Dengan teman pasti akan clash kan? Ya pasti akan terjadi apa? Oh kamu curang, itu jadi akan muncul permasalahan yang baru. Kemudian menghargai mengurangi ketepatan, gitu ya. Nah ini menghargai menurunnya kualitas, menghargai mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dalam diri intrinsik. Nah ibu-ibu semuanya, menurut ibu sendiri penghargaan itu ada sisi positifnya enggak? Kalau ada, kira-kira sisi positif yang penghargaan yang harus dilakukan seperti apa? Mangga, siapa mau coba? Oke, ya. Kalau saya sih mencoba untuk menumbuhkan rasa berani ke anak ya Pak. Kalau tidak langsung kita kalau saya mah suka ngasih taunya bahwa yang kamu tahu berani ke depan, urusan benar saya itu bisa nanti. Nanti kamu mau belajar, sudah belajar sedikit sudah bagus. Nanti kalau misalkan dengan itu tidak depan, itu saya biasanya sebenarnya itu masih dulunya itu yang berani ke depan itu dapat nilai tambahan. Jadi bukan nilai dari nilai Pak, maksudnya nilai tambahan. Jadi setiap anak sudah punya data, tapi nanti ketika mengajukan itu ada nilai plusnya. Oke. Iya. Dari kelas yang lain pasti akan ada sisi positifnya. Kamu penghargaan itu negatif semua kan? Nah, kira-kira positifnya yang seperti apa yang dilakukan? Jadi nanti biar jadi pemahaman kita semua. Mbak Nurul? Oh iya? Nah itu ada sisi positifnya Pak. Kalau saya terakhirnya kalau misalnya baca udah pindah ke jilid berikutnya itu dikasih bintang 1. Terus sama tulisan yang udah agak rapi kalau 1 itu dikasih bintang 1. Jadi karena kan di rumahnya tuh Pak berusaha biar bisa baca. Oke, good, bagus. Terus sekarang itu ya dari segi positifnya ada penghargaan yang disebutkan yang ini negatif. Kira-kira penghargaan seperti apa? Ya, masih barang, masih uang, kurang bagus. Oke, apalagi penghargaan apa yang dikatakan tidak bagus kan gitu. Tadi ada penghargaan yang dikatakan bagus, tadi tahapannya seperti ini, kita ambil pelajaran. Sekarang penghargaan yang tidak baik ketika kita terapkan di kelas. Umi, apa nih? Penghargaan apa nih yang tidak baik nih?
Iya, gimana sampai bedanya? Ya. Jangan ngasih barang atau uang. Selain barang dan uang, ada enggak yang negatif? Selain itu, penghargaan yang negatif. Penghargaannya terus menerus. Oh gitu, oke. Ada lagi? Iya, termasuk. Iya. Iya, membanding-bandingkan. Oh ini bagus nih, nah seperti ini nih semuanya ya. Nanti dicontohi seperti nah itu betul. Itu juga penghargaan yang tidak baik untuk nanti temannya. Dia baik, tapi ke temannya nanti negatif. Bagus. Ada lagi nggak? Tidak ada? Oke, sudah. Kita lanjut ya. Es beriki, ibu setiap ada kata CDP ikuti. Yang ini dulu. Siap ya? Kita es beriki dulu. Relax dulu, sabar. Ya. Baik. Saya bilang CDP tepuk 1, CDP tepuk 2, CDP tepuk 3. Ingat ya, setiap ada kata CDP ikuti. Oke? Oke? Oke. Ya. CDP tepuk 2, CDP tepuk 3, tepuk 4. Ada CDP-nya? Nggak ada. Konsentrasi lagi. CDP tepuk 1, CDP tepuk 2, CDP tepuk 3, tepuk 5. Iya, nggak ada. Luar biasa. Satu lagi. Ini kambing. Pakai ini. Ini apa? Oke, ini kambing. Yang ini? Oke. Yang ini? Kerbau. Apa tulisannya apa saya? Kerbau kan? Lihat sini ya. Nggak usah ikutan saya tuh. Saya saja. Siap? Oke. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Yang ini? Kalau yang ini? Oke, masih belum kena ya. Belum kena, masih belum nge. Sekarang kita pakai tangan. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Nah, sudah nge. Oke, digeser dulu. Iya, sudah nge belum? Sudah. Ini nge belum? Oh, ya, bilang. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Ini kalau pakai tangan. Ya. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Yang ini? Gimana? Ya. Awas, salah tuh ya. Ya, ulang. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Yang ini? Ini? Iya, emang. Nah, bagus konsentrasi. Yang itu, gitu ya. Jadi ya, oke kita lanjut. Nah ini kemarin Bapak dan Ibu bikin keyakinan kelas. Saya mau cross check, bukan cross check ya, sharing saja. Yang Ibu lakukan tahapannya benar atau tidak. Karena nanti kemarin sudah, tinggal pas prakteknya itu sama enggak gitu ya. Baik. Ibu dan Bapak, tujuan daripada keyakinan kelas tadi sudah dibahas dari motivasi itu. Berarti namanya motivasi yang ketiga, yaitu motivasi apa? Ya, diri sendiri, intrinsik gitu ya. Oke, kita lihat. Ibu dan Bapak, ini cara bikinnya. Oke. Oh, bukan cara bikinnya. Gambaran keyakinan kelas itu seperti apa ini? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bukan lebih rinci dan konkret, tapi abstrak. Nanti contohnya ada. Yang kedua, keyakinan
bersalah. Jadi bentuknya pernyataan, bukan peraturan. Dilarang, jangan, bukan. Itu kalau dilarang jangan namanya adalah peraturan yang hukuman nantinya. Ya, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ibu kemarin bikinnya keyakinan kelasnya berapa banyak? 5 berapa? 6 berapa? 6. Bu Desi? Belum. Baca agama 6 4 5 6 4. Nah, berarti sudah bagus semuanya. Maksimalnya hanya 6. Selanjutnya, keyakinan sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang bisa diterapkan di kelas atau lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Kemarin ketika buat keyakinan, ibu-ibu ngajak siswanya nggak, muridnya nggak, kayak gimana ngajaknya? Diberi pertanyaan kalau mau mega ya. Terus yang lain bagaimana? Iya. Mereka akan muncul, tapi munculnya itu misalnya kelasnya harus bersih, kelasnya itu nggak boleh ngecek, begini. Jadi dari sana sih Pak, kalau saya dari sana langsung jadi. Ya, bagus. Ada lagi sebelah sini? Pasifika belum bidangnya. Mbak Atia, ya, jangan kaget Mbak Atia. Geser-geser aja, langsung geser-geser. Mbak Tia kelas berapa? Kelas 2 ya? Nah, kelas 2 gimana caranya Mbak Tia? Kayak gimana? Yang membuat kesepakatan bersama, terus anak-anak. Iya. Nanti kalau anak kelas 2 kan masih ini apa ya, kelas rendah, jadi belum bisa kayak apa namanya ya, belum bisa ini sendiri gitu. Iya. Jadi ya diarahin aja, dipancing gitu Pak. Kira-kira nih kalau misalnya ada yang buat salah, minta maaf gak? Maaf, kan? Kalau buat salah minta maaf. Oh, gitu. Oke, sip. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ternyata Bu Tia tuh kamu mah bisa ya. Ini cuma malu-malu ya. Bagus padahal. Kenapa sih di Grasa tuh orangnya pada malu-malu semuanya? Aslinya masih ngomong pada pinter-pinter gitu ya. Baik, ibu semuanya, kita lihat ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah, nah jadi kalimatnya nanti akan menjawab, gitu ya. Bukan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ganti dengan ya menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, maka dirubah menjadi keselamatan menghormati orang lain, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ibu-ibu semuanya yang pertama mempersilakan warga sekolah murid berjual pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi ayo silakan anak semuanya diajak jual pendapat, diajak berdiskusi. Kemudian mencatat semua masukan-masukan. Dicatat ya sama ibu-ibu semua kemarin. Jadi ketika anak ngomong ini gitu ya. Kalau nggak dicatat terekam sama memori nggak? Makanya tuh ini. Hafal nggak? Sedikit pasti akan banyak. Kemudian yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk menjadi negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif jangan berlari di kelas. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas. Jadi ya. Sekarang saya mau bikin keyakinan kelas dengan ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu apa kira-kira keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu.
Sudah termasuk kalimat sudah negatif atau sudah positif? Sudah positif. Kalau kalimat negatifnya kayak gimana? Jangan datang terlambat. Nah, berarti datang tepat waktu. Ada lagi? Jagalah kebersihan. Negatif atau positif? Positif. Negatifnya? Jangan membuang sampah sembarangan. Ada lagi, satu lagi apa? Jangan ribut, jangan berisik. Positif atau negatif? Negatif. Positifnya? Ya, tertib toh. Gimana kalimatnya? Ya. Jangan berisik. Di kelas jangan berisik. Kalimat positifnya? Gimana? Bersikap tenang, bersikap tertib selama. Berarti kalau dari pembelajaran nggak tertib, dirubah. Berarti bukan jangan mengerucut secara pembelajaran, tapi lebih global lagi, gitu ya. Oke, sudah bagus, sudah bisa. Nanti tinggal cross check saja. Saya mau lihat keyakinan kelas dari ibu-ibu semuanya seperti apa masing-masing kelasnya, gitu ya. Masih ada? Atau ada yang sudah ditempel? Oh, di bawah. Oke. Ada yang sudah ditempel di kelas? Sudah. Pakai bikinnya pakai apa? Oh, masih kertas. Saya nanti kapan-kapan mau ngajarin ibu-ibu bikin kanva di ukuran A3 ketika nyetaknya. Biar nanti ibu-ibu ketika nyetak A3 itu kan A3 itu murah, Bu. Masih. Nah, baru pernah lihat. Mana? Ada tuh yang ditempel, pernah lihat saya. Nah, itu tuh harganya murah, 4.000 nyetaknya. Iya. Masih. Oh iya. Jadi sementara saja. Luar biasa. Mami sudah. Oh, sama ini ya, sama orang tua murid keren. Oke, sip. Lanjut ya. Inilah cara bikinnya. Oke, kita lanjut. Ini sama. Nah, ini keyakinan kelas tadi sudah ya. Ini contohnya. Nah, ini contoh yang tadi ibu dan bapak. Nah, ibu dan bapak membuat keyakinan kelas ada yang bentuknya. Pertama tadi ya dari murid-murid diskusi. Setelah diskusi, gimana? Dicatat dulu apa saja masukannya. Setelah catat masukannya, ibu-ibu jangan lupa ini maksudnya nilai kebajikannya apa. Tadi tertib, jadi ya berarti kemudian ada menghormati kan gitu. Dari situ baru nanti ibu dan bapak bikin kalimat-kalimatnya. Nah, ini terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengarnya, yuk saya bantu. Jadi anak tuh diajaknya nanti anak-anak. Nah, ini contoh berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, ininya terdengarnya nanti anak yuk saya bantu. Empati dengan orang lain. Jadi ya, ini terdengarnya. Sekarang perilakunya kan bukan hanya di terdengar saja, ucapan saja, tapi perilakunya. Perilakunya seperti apa? Tersenyum, ramah. Jadi keterkaitan. Jadi ya, terlihat, terdengar, berperilaku. Sekarang kita coba bikin satu aja bareng-bareng. Yang terlihat kira-kira apa? Saya daripada ini, ibu. Mau apa? Ininya, keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan, gitu. Oke, menjaga kebersihan. Terlihatnya gimana? Bersih lingkungannya. Oke, bersih lingkungannya. Terdengarnya, yang diucapkannya apa kira-kira? Ya, boleh. Ayo bersihkan, ayo ambil sampah. Oke. Terdengar perilakunya apa? Piket. Nah, gitu langsung piket. Mungkin ada. Jadi keterkaitan. Jadi ibu masih konsepnya, ibunya juga harus paham terlihatnya kayak gimana, terlihatnya, kemudian juga terdengarnya, kemudian berperilakunya. Ini
harus keterkaitan. Nanti, keyakinan kelasnya seperti ini, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Ibu sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Benar nggak? Ibu butuh bertahan hidup. Bertahannya hidupnya ibu kayak gimana? Bekerja, makan, jajan. Itu anak murid ya. Jajan. Ini bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan diterima. Kebutuhan nggak kasih sayang? Butuh. Ya, butuh sekali. Saat kita sedih, ada yang menenangkan kita. Saat Umi sedih, ada teman itu, gitu ya, Mbak Anggi yang selalu udah Mi, gitu ya. Ini cobaan, gitu. Semangat Umi, gitu ya. Butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita merasa diterima, gitu ya. Kalau Umi curhat ya kita terima dengan gitu ya. Gitu. Kemudian kalau penguasaan siapa? Kira-kira kebutuhan penguasaan itu apa? Apa? Mbak Ibu Chris apa? Masa masih ingat nggak? Iya. Iya. Kita butuhkan kemampuan. Saya guru. Butuhkan untuk mengakui itu bagaimana caranya? Ya kompetensi kita butuh, gitu ya. Kemudian kebebasan. Butuh nggak anak bebas? Ya, ibu-ibu bebas butuh nggak? Butuh banget. Ya, apa-apa jangan ditelepon terus ya, gitu ya. Nah, ini butuh kebebasan. Kesenangan butuh nggak? Senang banget ya. Kalau nggak senang buat. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita semua butuh. Murid juga butuh. Nah, ini kebutuhan. Kalau kita kaitkan dengan murid, maka kita kaitkan ya sekarang di sekolah, di kelas. Bertahan hidup kayak gimana sih murid bertahan hidupnya? Kira-kira? Kalau di sekolah aja. Kaitannya dengan pembelajaran? Mendapatkan ilmu, betul. Kalau di kelas, anak tuh butuh mendapatkan pengetahuan dari siapa? Dari gurunya, ngasih pelajaran yang baik, gitu, metode dan lain-lainnya. Kemudian anak butuh rasa kasih sayang. Taunya mereka butuh rasa kasih sayang apa? Meratakan semua kasih sayangnya tanpa memilih ya. Oh ini nih, gitu ya. Karena orang tuanya dekat sama dia. Wah ini nih orang tuanya repot, gitu ya. Terus tandain, lo jauhin. Gak boleh gitu ya. Kasih sayang. Ini puasa, kesenangan dan kebebasan. Anak diberikan kebebasan. Ibu memberikan kebebasan ke anak dalam proses pembelajaran seperti apa? Ketika diskusi, ya, kasih kebebasan. Belajar di luar kelas, betul bisa kasih kebebasan. Berpendapat, ya betul. Sesuai minat dan bakatnya. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau ngajar, disamaratakan atau enggak? Ngajar. Apa yang harus dibedakannya? Ini anak kan pasti beda-beda nih. Ya anak pasti beda. Satu kelas sama enggak? Beda. Ada yang melili, ada yang ribut, ada yang apa. Nah, pasti cara ngajarnya harus berbeda. Gimana caranya? Apanya ini? Kontennya yang berbeda. Konten itu apa? Ya, isi media yang akan kita berikan ke anak itu harus berbeda. Terus selain konten apa lagi? Strategi pembelajaran apa lagi? Metodenya apa lagi? Kesulitan ya ibu kalau misalkan ngajar yang berbagai macam orang, terutama kalau satu pasti akan kesulitan. Nah,
Di kesulitan itu harus cari caranya bagaimana kira-kira sesuai dengan anak nih. Nah, Bu, ada yang pinter nih, matematika ya pasti pernah dengar, pasti pernah alami juga. Oh pinter selesai gitu ya, selesai gitu. Apa yang Ibu lakukan kalau menangani anak yang sedangkan yang lainnya belum selesai? Suruh ngajarin teman-temannya atau kasih tambahan, oh sudah selesai tambahin lagi salah. Itu enggak. Caranya gimana? Kasih kasih lagi luar biasa ini. Ya. Memang kalau kelas 1 akan kesulitan, tapi ketika kelas tinggi, ketika anak yang sudah potensinya bagus, yaitu teman tutor, teman sebaya itu dimanfaatkan. Jadi kalau ada yang pintar kelas 2 juga sebenarnya sudah mulai, kelas 3 sudah mulai. Kalau lebih tinggi lagi sudah luar biasa. Oke lanjut. Ibu dan Bapak, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran. Nah ini dunia berkualitas. Oke, kita baca saja. Ini dunia berkualitas. Sudah cukup. Ibu dan Bapak pengen dunianya berkualitas. Maka salah satu pertanyaannya adalah siapa orang yang paling penting dalam hidup Ibu? Ada orang yang paling penting? Ada. Siapa orang yang paling penting? Suami. Siapa lagi yang paling penting? Orang tua, anak. Jadi harus ada kualitas yang ketika kita pengen berkualitas, siapa yang paling penting? Suami. Berarti bagaimana cara bisa agar suami itu tetap terjaga dan lestari. Anak, bagaimana anak itu bisa tetap senang Ini. Kedua, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Punya nggak nilai kebajikan ibu-ibu semuanya? Nilai kebajikan apa yang pengen Umi ada? Kebanyakan jadi musik. Mari nilai kebajikan apa yang ada pengen dia adakan dalam diri gue? Satu aja. Tanggung jawab. Yang berbeda ada lagi bagi yang beda. Disiplin, jujur, mengayomi diri sendiri, jujur. Ada lagi yang pengen ada, penyabar. Oke, selanjutnya, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Ada? Saya ini orang ideal nih, yang pengen ideal dari diri saya itu seperti apa? Sikapnya, sifatnya. Sabar, ingin hidup. Kemudian, dari segala sisi betul. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ada nggak saat ini atau yang nanti capaian apa? Kalau mungkin dulu saya pengen jadi PNS. Kalau dulu saya sudah tercapai, harus dirubah lagi agar berkualitas lagi. Apa kira-kira? Ada nggak dalam diri ibu semuanya? Masuk surga? Ini cara panjang beda agama. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Jadi guru ideal nggak? Ideal. Saya tanya guru honor, jadi guru ideal nggak? Ideal. Ya, betul. Harus punya sampingan ideal. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Pernah nggak berada di titik puncak? Pernah. Mbak Anggi kayaknya baru berada di titik puncak sekarang. Ya, sudah nyampe di titik puncak, tinggal puncaknya dinaikkan lagi kan, dirubah lagi. Jadi ibu ketika sudah sampai di titik puncak bukan berarti sudah finish, tapi buat titik puncak yang paling tinggi lagi. Jadi ya. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ada nggak yang paling bermakna dari hidup kita? Ada nggak? Apa?
ya menjadi yang bermanfaat, memberikan ilmu kepada orang lain. Nah ini kalau kita refleksi diri sendiri tuh, kita tuh bangga jadi guru ya. Jadi guru itu satu ladangnya pahala. Tapi saya tanya ke ibu, kalau berangkat aja baca doa apa? Baca doanya apa naik kendaraan? Ya, ayat kursi subhanallah. Jadi saya pernah dengar ini semuanya, ketika kita ingin menjadikan segala sesuatu pahala itu, maka jangan lupa untuk niat. Jadi ibu ketika ke sekolah tidak ada niat hanya saya mau menggugurkan kewajiban menjalankan tugas, tidak bernilai pahala, tapi ya hanya sebatas menggugurkan saja. Tapi ketika dirubah itunya menjadi saya niat ibadah, maka menjadi sebuah pahala. Jadi ya ini kayak Pak Ustadz wajib izin lanjut breathing lagi. Oke. Berpasangan dua dari berpasangan dari. Oke. Taruh bukunya di depan, di belakang, cari berpasangan. Oke, siap, bangun semua. Aduh, goyoknya lumayan ya. Aduh, alhamdulillah, masya Allah. Sekarang masuk lagi. Oke, berpasangan ya. Berpasangannya kita berada di tengah-tengah. Tersenggol kan posisinya. Udah nggak apa-apa di situ aja. Nah, berpasangan. Siap? Ibu, mangga. Kalau mangga berarti maju ke depan. Awas, jaraknya depan. Ya, depan. Awas, nanti ada mundurnya nih. Jeruk mundur nanti bentrok. Awas, dari posisi kira-kira nggak bentrok. Lihat. Kemudian apel diam, durian ambil. Nah, sekarang ada benda satu taruh di tangannya. Bebas apa aja. Jangan sampai bisa jatuh nantinya. Ya, Bu Haji mah. Nah, Bu Haji sini aja. Bu Haji yang ngomong, Bu Haji mangga gitu Bu Haji. Oke. Oh, saya aja, Bu Hajinya lagi pakai. Oke, siap ya. Kita latihan dulu. Konsentrasi. Mangga. Oke. Jeruk. Ingat. Nanti ini ya saya pindahin ya, biar nanti yang sebelah sana kelihatan, yang sebelah sini nggak kelihatan. Ingat nanti ini. Kemudian apel. Ya. Durian. Itu. Itu yang mainnya ya. Siap. Oke. Kitanya kembali aja. Ya, siap ya. Mangga. Maju terus. Jeruk mundur. Mangga. Maju. Jeruk. Apel. Durian. Oke, siap. Konsentrasi ya. Mangga maju. Terus jeruk mundur. Apel diam. Durian. Siap ya. Siap. Belum. Siap. Mangga. Jeruk. Mangga. Apel. Jeruk. Durian. Siapa yang enggak? Siapa yang dapat? Nah, sekali lagi. Yang kalah dihukum nggak yang kalah? Jangan. Ya, konsentrasi. Ya. Jeruk
Nah, sudah. Silakan duduk lagi. Sudah. Aduh, rebutan. Ya, Bu Hajinya lagi flu ini. Ya, kita lanjut. Nah, Ibu, kita lanjut ke restitusi ya. Yang ini rada cepat ya, karena kita waktunya nanti sampai dulu saja. Oke, kita lanjut ini posisi kontrol. Tadi Ibu, kita sudah belajar motivasi. Setelah motivasi, anak itu kan motivasi masing-masing. Selanjutnya ada kontrolnya. Kita yang mengontrol, kita guru itu sebagai kontrol, gitu ya. Kontrol itu ada yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat memantau, yang kelima manajer. Kontrol. Ibu jadi guru. Posisinya 1, 2, 3, 4. Milih yang mana? 5 ada 5. Milih yang mana? Untuk saat ini posisinya seringnya kemana posisinya? Seringnya ke teman. Seringnya. Oke. Posisinya di mana? Mbak Mega posisinya saat ini di mana? Lebih ke anak, lebih ke mana? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, pemantau. Mbak Anggi lebih cenderungnya apa? Pemantau juga. Oke. Bu Desi, ini manajer. Oke. Teman dari Bu Istri ya. Mbak Jia, teman. Ini guru nih, kontrol. Jadi ya, kontrolnya kira-kira jadi posisi mana nanti? Bu Siti. Oke. Bu Nurul, Mbak Nurul. Pemantau. Pemantau. Karena teman dan manajer. Baik. Penghukum. Kalau penghukum itu berarti selalu menghukum sifat kita, guru kita tuh guru ya, kita semua. Ini lebih contohnya apa yang mereka lakukan ini langsung menjas. Itu menghukum namanya. Kalau namanya membuat orang merasa bersalah, kalimatnya gini. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi kita lihat kayak curhat ke anak tuh. Nah itu namanya ini membuat jadi anak jadi bersalah itu. Jadi anaknya merasa bersalah. Kemudian kalau yang teman, kita kayak teman tuh. Ya biasanya, ayolah lakukan demi ibu. Ayo sih anak-anak bersihin atuh gitu ya. Jadi itu. Kemudian kalau yang pemantau ini hanya memperhatikan saja karena melihat gitu. Ayo sudah selesai belum? Itu namanya pemantau. Oh belum bu ya, segera selesaikan. Kemudian kalau yang ini manajer ini luar biasa. Jadi ini lebih detail lagi, lebih sempurna lagi. Jadi bagaimana dia menempatkan di keempat sisi ini, gitu ya. Saatnya semuanya luar biasa kalau ibu ini jadi manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika ada masalah, anak tidak langsung menghukum, tidak menjadi teman, tidak membuat kesalahan, tapi langsung apa? Anak ini kira-kira bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ini manajer namanya. Kita lanjut. Nah kita ada masalah nih. Siap ya? Tisa dan Nana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Ibunda Tisa, bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Ini kan sering tuh ada anak dia ngadu ibunya tentunya. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran dari mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, sekarang saya jadi kepala sekolah. Sekarang penerapan disiplin sekarang ke ibu ya. Ini permasalahannya. Jadi kalau misalkan
di kelas ibu penerapan disiplin apakah yang akan dilakukan untuk kasus Hana dan Anto? Dari yang lima tadi pembuku merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Bagian pertama kira-kira lebih calonnya ibu kemana? Jadi apa? Menyelesaikan masalahnya, kontrolnya. Bos jadi apa bos? Manajer. Oke, kenapa? Di satu sisi kalau posisi yang kepala sekolah ya Pak, dia kan kayak tanggung jawab untuk menanyakan nanti ada seperti kalau untuk kasus Bisa, yang pertama, oke. Iya. Iya. Jadi selain menjadi manajer, kepala sekolah juga harus bisa mengarahkan diri seperti teman mereka sehingga juga mereka merasa nyaman jadi ketika lagi misalnya kalau ini bahasa ini lagi tugas atau di mereka nyaman dengan sendirinya mereka ya. Iya, oke, good, bagus. Sekarang kita lihat contohnya, biar ibu tahu contohnya kayak gimana ya. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini kalau guru jadi penghukum ya. Jadi ya, itu penghukum. Jadi ya, nadanya terlalu tinggi. Menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan jadinya dendam, biasanya gitu. Ya, dendam terutama SMA atau SMP waktu luar biasa. Nah sekarang pembuat merasa bersalah. Kasusnya sama ya, cuma caranya penanganannya beda. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak?
Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu suruh kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terus kepala sekolah. Maaf Bu. Maaf sekali. Nah ini caranya gitu ya, cara membuat anak bersalah. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif. Nah ini yang keduanya ya Pak, yang namanya rendah diri gitu nanti. Sekarang posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis Bu saya udah ngajak saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Udah sih gak usah absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, teori ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Ren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alamat saya Bu. Baik, kalau Naren mau alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sealarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat. Ya, baik ibu semuanya, Umi dan guru semuanya. Terakhir restitusi segitiga. Nah ini sudah. Ibu tadi nyimak yang video yang terakhir, yang nyimak yang terakhir. Loh sudah matanya sudah berkaca-kaca ya. Sedih banget ya, mohon maaf Satu lagi terakhir videonya. Ini cara nangani anak yang bermasalah. Kita cepat aja ya. Tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, nanganinya seperti ini, dia. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak
jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, sudah ya, Bapak dan Ibu. Itu terakhir materinya. Jadi nanti saya akan minta tolong ke ibu-ibu semuanya, jika punya atau melihat ada siswa yang sekiranya bermasalah, saya mau lihat ibu menanganinya, anaknya seperti apa. Jadi ya, kalau ada ya, misalkan saya ada di sekolah, boleh ibu panggil saya untuk melihat penanganan ibu dalam menangani masalahnya. Siap? Mari ini siap? Insya Allah. Jadi macam-macam ya. Biasanya anak selain yang tadi masalahnya apa kira-kira? Yang tadi meledek-ledekan, ya pasti akan ada selain ledek-ledekan. Jadi ya, oke, siap Mbak Nurul ya, Bu Silvi, siap. Oke. Nanti kalau ada masalah, kalau misalkan nggak enak sama bapaknya, jadi ya boleh ibu-ibu minta tolong direkam. Jadi ya direkam sama temennya seperti apa penanganan masalahnya. Nanti ini jadikan ikon penanganan masalah. Jadi nanti kapan-kapan kita lihat video-video dari ibu-ibu dalam menangani masalah. Misalkan Bu Mega menangani masalahnya, permasalahannya ini, kita akan tayangkan dalam sebuah video nantinya. Biar nanti semuanya melihat penanganannya seperti ini. Dalam penanganannya, ibu jangan lupa menstabilkan identitas. Jadi memberikan pemahaman kepada anak, kira-kira aku merasa apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Jadi ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah itu ditegaskan kembali kelakuan yang dia lakukan itu benar atau salah, dan kalau salah itu bagaimana. Jadi ya, setelah itu menanyakan keyakinan, kan sudah bikin keyakinan kelas mana yang dilanggarnya. Jadi ya, itu yang harus diperbaiki. Itu saja ibu-ibu semuanya. Mohon maaf atas waktu yang sangat panjangnya. Baca makan siang jam 12, makanya di warung Mang Maman. Yuk terapkan keyakinan kelas untuk jadi anak yang budiman, gitu ya. Cakepnya nggak ada ya? Sekarang kempong gitu ya. Ya, barang-barang terakhir. Bilang cakep ya. Makan siang jam 12. Makannya di warung Mang Maman. Yuk terapkan keyakinan kelas untuk jadi anak yang budiman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali lagi atas waktunya dan kesediaannya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Reni untuk menutup. Alhamdulillah acara destinasi ini telah berjalan dengan lancar. Untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.